Aduh, aduh, kenapa itu berisik sekali di situ? Tolong ya, anak-anak yang cantik-cantik, cari tempat yang itu lebih nyaman dan tenang. Karena nanti proses pembelajarannya, ibu tidak mau semuanya terganggu, oke? Supaya kalian lebih fokus kepada Miss. Maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi ya kalian paham saja. Yang lainnya mana? Kenapa baru ini? Peserta yang lainnya mana? Anastasia, Masih Ali, tidur, Ibu. kamu yang lainnya mana? Miss kan sudah jam 4 tepat mulainya. Kenapa sih? Waktunya ditunda-tunda lagi. Maaf Ibu, kesalahan. Jaringan. Yang Femi-nya mana? Femi-nya. Kok kenapa dia belum masuk ini? Supaya ibu bisa langsung mulai menjelaskan kepada kalian semua ini. Soalnya hari ini ibu bisa mengajar kalian hanya 30 menit saja ya. Nah, kita tunggu Femi dulu ya. Soalnya Femi-nya belum masuk ini. Tetapi Miss ingin menyampaikan dulu, maaf kalau hari ini kita kegiatan proses pembelajaran kita menggunakan aplikasi Zoom ini karena ada beberapa faktor halangan. Jadi kalian jangan mengeluh-mengeluh ya, kan kita kan belajar bisa saja menggunakan aplikasi media pembelajaran teknologi seperti itu. Jadi tidak selamanya bahwa kita harus belajar itu di sekolah saja, tetapi bisa menggunakan media pembelajaran seperti aplikasi Zoom ini. Jadi langkah awal ibu mengajarkan kalian menggunakan aplikasi Zoom ini supaya kalian semua bisa mengetahui cara menggunakan Zoom itu bagaimana, seperti itu. Nah, tidak memperpanjang kata lagi, Miss ingin minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam proses pembelajaran kita sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia langsung saja pimpin kita dalam doa. Ayo ya, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Doa spontan saja. Elizabeth, Elvidea, tolong pimpin kita dalam doa saja. Ini kita tunggu ini sampai kapan ini nanti? Ayo, jangan senyum-senyum lagi di situ. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari tidur malam kami hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami, belajar agama. Kiranya Engkau selalu menuntun kami agar apa yang diajarkan oleh Ibu Guru bisa kami mengerti dan bisa berguna bagi masa depan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Kalian apa kabar pagi hari ini?
Kabarnya Baik, baik, keluarga luar biasa, Ibu. Oh, jadi semuanya kabar baik ya. Ibu tidak memperpanjang kata lagi. Iya, Ibu. Nah, Ibu minta kalian tolong mengaktifkan saja mikrofon kalian karena di sini Ibu ingin membahas dan bertanya tentang tema yang ingin Ibu paparkan kepada kalian. Supaya kalian langsung menjawabkan memang. Nah, hari ini di sini Miss membahas tentang pelajaran agama Katolik kita ini. Aku memiliki kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan. Nah, pasti kalian kan sudah membayangkan kata tema yang Ibu cantumkan di PPT ini. Kemampuan, keterbatasan, kelebihan, dan kekurangan. Jadi di sini Miss ingin bertanya dari pendapat kalian semua ya. Jawab saja apa yang kalian ketahui dari setiap kata yang Ibu paparkan ini. Yang tahu langsung saja menjawab. Kemampuan itu yang kalian tahu itu lebih kepada apa kemampuan itu? Kemampuan. Talenta. Oh, talenta. Oh, dari Margareta talenta. Yang Kemampuan. lain? Yang lain Ya, bagaimana? Ibu. Bakat, Ibu. Oh, bakat. Bakat. Ayolah, siapa lagi pendapat yang lain? Kemampuan talenta. Talenta bakat. Apalagi? Omong saja. Omong apa yang kalian tahu dari setiap kata ini. Terus yang keterbatasan. Keterbatasan itu apa? Jangan kayak anak. Keterbatasan. Hah? Keterbatasan itu apa? Keterbatasan. Iya, keterbatasan itu lebih kepada apa? Keterbatasan menurut pemahaman anak-anak ibu yang cantik ini. Keterbatasan. Kalau kelebihan? Femi, Kartika, kelebihan itu apa yang kamu ketahui? Yang memiliki kemampuan. Benar itu. Tadi siapa yang jawab? Veronica Deviana, coba. Saya, Ibu. Ya, coba jelaskan lagi. Kelebihan itu lebih kepada apa? Aduh, jaringan. Masa kalian sudah SMP kelas 1 semua kok tidak tahu kata ini? Keterbatasan, kelebihan, kekurangan. Ayolah, kasih pendapat. Semangat dikit dong, ini kan Ibu kita yang lagi. Ibu yang saya mengerti itu kemampuan dan kelebihan itu sepertinya sama dia punya artian. Oh, sama. Oh, itu pemahaman dari Margareta Hayon ya. Terima kasih, Eta. Nah, kan tadi kan Ibu sudah bertanya di kalian. Jadi Ibu akan meluruskan lagi ya. Mengapa hari ini Miss mengambil tema mengenai aku memiliki kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan? Kata dari memiliki kemampuan. Kemampuan itu yang Ibu pahami, yang Ibu mengerti di sini adalah potensi dalam diri setiap individu. Lebih kepada itu. Tapi yang tadi teman-teman mereka semua jawab, anak-anak Ibu jawab tadi itu benar semua. Cuma di sini Ibu hanya meluruskan sedikit. Seperti itu. Dan dari Iya, kata Ibu. Dan dari kata keterbatasan itu bahwa dalam setiap individu, setiap makhluk ciptaan Tuhan, manusia akan memiliki keterbatasan dalam diri. Dan setiap manusia juga memiliki kelebihan juga.
Kelebihan itu berupa bakat atau talenta. Sedangkan kekurangan itu adalah di mana dalam diri setiap individu itu juga pasti akan memiliki kekurangan. Jadi kita manusia itu bisa dikatakan makhluk yang tidak sempurna. Seperti itu. Kalian paham? Paham, Ibu. Ibu. Nah, selanjutnya Ibu ingin tampilkan lagi yang selanjutnya ini. Nah, di sini kalian lihat gambar kan? Di sini kan seorang guru, terus di bawah ini setiap gambarnya ada yang bermain basket, ada yang pandai membawa sepeda, terus bagian olahraga. Nah, di sini kenapa Ibu mencantumkan pentingnya mengenali potensi diri? Berbicara tentang potensi diri, apa yang saat ini anak-anak pikirkan? Pastikan anak-anak mereka di situ lagi memikirkan, oh potensi diri itu sebenarnya apa? Pasti begitu. Mengapa penting dalam kehidupan kalian semua? Seperti itu. Itu pasti secara nyata kalian sedang memikirkan, terlintas dalam pikiran kalian, benak kalian. Seperti itu. Pasti kan kalian pernah memikirkan apa sih kemampuan, potensi yang ada dalam diri kalian? Pernah tidak? Pernah, Ibu. Ibu. Pernah kan? Kita kan manusia, berarti pernah. Nah, di sini Ibu ingin mengajak kalian kita sama-sama belajar dari kata potensi. Itu kemampuan. Sedangkan diri adalah diri kita sendiri. Jadi di sini Ibu menggabungkan bahwa potensi diri itu dimaksudkan adalah kemampuan diri sendiri yang tentunya jarang terlihat sepenuhnya oleh seseorang tersebut. Contohnya seperti ini ya, Ibu ambil contoh real nyatanya. Ibu memiliki kemampuan seperti bisa bernyanyi. Tetapi di sini Ibu tidak menyadari bahwa Ibu mempunyai talenta dan bakat tersebut yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dari situlah kita akan mulai mencari tahu dan mulai mengenali diri kita terlebih dahulu. Setelah dari mengenal diri kita secara terlebih dahulu, kita akan memahami, oh ternyata dalam dirinya ibu ini, ibu baru menyadari ternyata ibu memiliki bakat bisa bernyanyi. Nah, dari situlah ibu akan mulai mengembangkan bakat tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini. Mengapa potensi diri itu penting? Ya sangat penting. Semua manusia sangat penting. Harus menanyakan diri masing-masing. Mengapa sih potensi diri itu penting? Karena potensi diri itu adalah komponen utama cara kalian mengukur sampai mana kemampuan kalian yang arahnya untuk mengetahui sebenarnya apa sih bakat dan minat kalian yang bisa dikembangkan. Kalian paham? Paham, Ibu. Ibu. Oke, kalian jangan terlalu tegang ya, relax ya. Kita kan belajarnya online, santai, bukan bertatap muka. Jadi jangan terlalu ya kelihatan seperti tegang-tegangan seperti itu. Mengerti kan yang disampaikan? Jadi ya harus menerima pelajaran itu dengan senyum ya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini Ibu sedikit menyimpulkan juga sih. Potensi diri itu kita sebagai manusia, kita harus terus gali dan harus terus mencari tahu. Semakin kalian menggali dan semakin pula kalian mengenal diri kalian secara individu, tentunya kalian akan mudah mengetahui di mana minat dan bakat yang kalian miliki dalam diri kalian, dalam bentuk kemampuan tersebut. Seperti itu. Jadi tentunya pasti kalian akan paham. Sekarang ada di posisi mana kalian mengetahui dan mengenal betul diri kalian sendiri bahwa kalian memiliki kekurangannya itu di sini, kelebihannya itu di sini. Nah, dari situ kalau kalian mempunyai kelebihan, tolonglah
Manfaatkan kelebihan itu sebaik-baiknya mungkin. Kembangkan dia, karena itu adalah karunia dari Tuhan kepada kalian dalam diri kalian individu masing-masing. Nah, tetapi kalau seandainya kalian memiliki kekurangan, jangan pernah berkecil hati. Belajarlah dari setiap kekurangan itu. Kalian akan mengetahui titik kelemahan kalian itu di situ. Nah, dari situlah kalian harus bisa bangkit dari setiap kekurangan. Karena manusia, seperti yang Ibu jelaskan di atas tadi, makhluk yang tidak jauh dari kata sempurna. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir kita masuk ke beberapa cara atau beberapa tips yang Ibu ajarkan supaya anak didik Ibu ini bisa mengenali potensi diri kalian masing-masing. Yang pertama, kalian semua harus mengetahui dulu hal apa yang kalian suka. Suka entah dalam hobinya seperti apa. Nah, dari kata hobi yang kalian tahu bahwa kalian menyukai di hal situ, dengan sendirinya kalian akan mencintai dari hobi tersebut dan akan sendirinya tanpa disuruh pun kalian akan eh, mulai untuk mempelajari dari hobi yang kalian punya itu. Dari hobi yang kalian pelajari itu, kalian akan kembangkan. Seperti itu. Yang berikut, kalian harus benar-benar sadari impian kalian. Kalian pasti akan berpikir, di suatu saat kalian akan menjadi apa? Karena dari potensi atau kemampuan yang ada dalam diri kalian, disitulah akan muncullah impian untuk masa depan kalian. Seperti itu. Yang selanjutnya, kalian juga harus mampu mengenali kekurangan dari diri kalian masing-masing. Karena dari kalian sudah mengenali kekurangan dalam diri kalian, disitulah kalian akan mulai dapat mengatasi setiap kekurangan yang ada dalam diri kalian. Seperti kata dasarnya bahwa manusia tak ada yang sempurna. Yang berikutnya, kalian juga harus penting menghargai diri kalian sendiri. Yang pertama, makhluk individu manusia, di sini Ibu mengajarkan bahwa kalian harus benar-benar menghargai diri kalian sendiri dulu. Setelah itu kalian menghargai orang lain. Karena dari kata kalian menghargai diri kalian sendiri, apa yang Tuhan kasihkan itu kepada diri kalian masing-masing, kalian akan benar-benar menjaga dan akan benar-benar menggunakan sebaik-baiknya mungkin. Kelebihan, kemampuan dalam bentuk potensi diri kalian masing-masing. Seperti itu. Yang terakhir, jika kalian sekarang ini kan kalian dikatakan masih seorang pelajar ya, karena kalian kan masih di bangku kelas 7 SMP nih ya. Jadi kalian jangan menganggap bahwa yang memberikan kalian materi ini hanya terfokus kepada guru agama, tidak. Tetapi di sekolah kita kan juga ada guru BK. Nah, guru BK ini kan seperti kalian tahu bahwa BK itu bimbingan konseling, yang dimana seorang guru yang berprofesi dalam bimbingan konseling ini, dia yang akan memberikan bimbingan atau arahan kepada setiap peserta didiknya untuk bisa benar-benar mengenali tentang potensi yang ada dalam diri kalian masing-masing. Seperti itu. Jadi hari ini pembelajaran kita mengenai PAK yang Ibu ambil temanya adalah aku memiliki kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan. Di sini Ibu mengajarkan kalian bahwa kalian harus banyak mensyukuri kehidupan yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada diri kalian. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar yang Ibu paparkan. Ini anak SMP seperti kalian. Yang di sini kata-kata motivasi yang ingin Ibu berikan dari sebelum Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian. Ini adalah kata motivasinya adalah yang terbaik bukan dia yang datang dengan kelebihannya, melainkan dia yang tidak pergi dengan segala kekurangan, tetapi dia tetap belajar dan berusaha. Apa yang kalian paham dari kata ini? Coba tolong masing-masing memberikan pendapat kepada Miss sebelum Miss memberikan pertanyaan kepada kalian secara berkelompok ini.
Ayo, waktu ini Miss tidak bisa lama. Berpendapatan saja. Apa yang kalian pahami dari kalimat ini? Kata motivasi yang Ibu paparkan ini. Anak-anak, ayo kenapa semuanya diam ini? Veronica, Delviana, Dua Nura, sampai Elvin ya? Saya, Ibu. Oh, Margareta. Hayon, ayo. Eta, bagaimana saya? Yang yang saya yang saya ambil yang saya mengerti dari kutipan yang Ibu paparkan yaitu eh, melalui kekurangan kita, Hmm, kita harus tetap belajar dan terus berusaha agar kekurangan kita ini bisa kita atasi dan bisa kita lalui. Melalui kekurangan kita ini juga kita harus belajar tetap setia agar kita bisa mengetahui potensi apa yang kita miliki. Oh, oke. Sekian. Terima kasih Margareta, Bakang Hayo. Tepat sekali yang kamu jawabkan itu. Teman-teman yang lain, paham kan apa yang disampaikan teman Eta? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Oke. Ibu. Oke, sekarang selanjutnya Ibu ada susun beberapa pertanyaan di sini. Ibu ingin kalian menjawab ya, karena ini juga menjadi bukan tugas sih, tetapi ini ilmu tambahan untuk kalian mengenai pokok materi kita hari ini. Oke? Jadi kalian bisa tulis di buku kalian di situ, buku Pak, pertanyaan yang Ibu cantumkan ini. Ada 3 pertanyaan. Hanya 3 loh, jadi jangan malas-malas. Karena ini juga Ibu akan mengambil nilai. Oke, tuh, sudah siapkah? Alat sarana semua. Sudah, Ibu. Aduh, jaringan. Oke. Dengar ya yang Ibu bacakan ini. Jelaskan alasan mengapa kalian perlu mengetahui kemampuan yang dimiliki. Yang tahu tolong langsung saja menjawab pertanyaan ini. Kalian bukan anak SD ya, sudah SMP kelas 1, jadi Ibu harap bahwa kalian harus pahami dulu pertanyaan yang Ibu kasih ini, lalu kalian langsung jawabnya. Jelaskan alasan mengapa kalian perlu mengetahui kemampuan yang dimiliki. Jadi kemampuan yang dimiliki kalian itu, kalian jelaskan dulu. Mengapa kalian perlu mengetahui kemampuan yang kalian miliki itu. Seperti itu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mau salah atau benar, kalian jawab dulu. Ayo. Jangan takut, nanti Miss bantu. Oke? Miss ini Miss yang paling baik hati. Dan tidak pernah kikir nilai Beri ya. lagi pertanyaan. Kurang jelas tadi pertanyaan. Oh, kurang jelas. Jelaskan alasan mengapa kalian perlu mengetahui kemampuan yang dimiliki. Alasan apa yang kalian perlu mengetahui dari kemampuan tersebut? Saya, Ibu. Bagaimana Elizabeth Elvindia? Saya mau jawab. Jawab. Dengan mengetahui bakat atau potensi yang kita miliki, kita mempunyai rencana atau gambaran untuk masa depan yang akan kita capai. Oh, oke. Benar? Yang pertanyaan yang keduanya, jelaskan sikap yang perlu kalian kembangkan atas kemampuan yang kalian miliki. Bagaimana sikap yang perlu kalian kembangkan untuk potensi yang ada dalam diri kalian? Ayo, sikap apa?
Ini waktu ya. sikap Kita sikap rendah hati, percaya diri, Terus, sabar. iya, benar. Kita harus terus bersabar dalam Oh, iya, tepat sekali. mengembangkan potensi toh. Dan yang pertanyaan terakhir, apa yang dimaksudkan bahwa kemampuan yang kalian miliki itu adalah anugerah Allah? Apa yang dimaksud bahwa kemampuan yang kalian miliki itu adalah anugerah dari Allah? Ayo. Di mana kita harus mengembangkan kemampuan kita dan di mana kita mengembangkan kemampuan kita menurut citra Allah. Pintar anak-anak murid itu hari ini pintar semua, otaknya makin cerdas. Mantap, mantap. Ya, Ibu. Ya. Oke, les kita kan Ibu bilang hanya 30 menit dan kayaknya waktunya ini ya seperti yang kita ketahui ya. Tetapi Ibu ada tugas untuk kalian. Tolong kalian sebentar baca dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Oke? Kalian harus benar-benar mendalami tentang bacaan itu karena berkaitan dengan materi kita hari ini. Anak-anak? baik Kumpul ya, Ibu. Ibu. Oke. Kumpulnya kapan, Bu? Kumpulnya minggu depan ya anak-anak. Minggu depan kita lesnya bertatapan muka. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Ya, Jadi hari ini les kita sampai di sini. Sebentar, Ibu akan kirim absennya di WA grup kita atau ke WA pribadi kalian. Nanti kalian tolong isi absen dan tolong kalian juga memberikan evaluasi penilaian mengenai pengajaran Ibu hari ini karena Ibu menggunakan Zoom. Oke? Baik Ibu, terima kasih. Oh iya Ibu. Tidak memperpanjang kata lagi. Di sini Ibu akan menyimpulkan dulu. Setelah itu baru, nah di sini kesimpulan mengenai pembahasan inti pokok kita hari ini tentang aku memiliki kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan ini. Setiap individu mempunyai kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan. Ini sifatnya secara alami setiap manusia di dunia ini. Maka dari itu, penting di sini Ibu mengajak kalian untuk mengenali dan memahami baik kemampuan maupun keterbatasan yang ada dalam diri kalian, serta kalian juga perlu mengapresiasi kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing. Oke? Jadi tolong jangan lupa tugasnya tadi Ibu suruh kalian bacaan mengenali Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 itu berkaitan dengan tema yang hari ini Ibu ajarkan. Jadi nanti minggu depan kita lesnya bertatapan muka dan Ibu akan menanyakan kepada kalian pesan-pesan dan kaitan-kaitan apa yang berkaitan dengan bacaan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 ini yang dikaitkan dengan tema pokok pembahasan kita hari ini. Lebih kepada intinya itu adalah aku memiliki kemampuan. Oke? Oke Ibu. Oke. Karena Ibu juga ada beberapa halangan. Hanya itu saja Ibu berharap tolong kalian jaga kesehatannya. Nanti kita berjumpa di minggu depan di kelas bertatap muka. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu meminta kepada Maria Christina Bulu, tolong pimpin kita dalam doa. Oke? Baik Bu.
Teman-teman, Ibu Guru, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami telah melewati Zoom bersama dengan Ibu Guru. Kami ucapkan terima kasih kepada-Mu juga Tuhan, atas materi yang diberikan kepada Ibu Guru kepada kami, agar bisa menjadi bermanfaat untuk masa depan kami. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Roh Kudus. Amin. Tolong nanti absen yang Ibu kirim dalam bentuk link dan evaluasi yang Ibu kirim dalam bentuk link di setiap WA kalian masing-masing isi dengan baik ya. Nanti untuk nama pesertanya itu kalian punya hari ini pertemuan kita, terus kehadiran itu centang di hadir, oke? Untuk evaluasinya itu pendapat dari kalian masing-masing, jadi diharapkan tolong isi dengan kejujuran ya. Baik, Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ingat ya, jaga kesehatan ya. Bye-bye. Iya, Ibu. Ibu juga ya. Ibu. Dah, Ibu. Ya, Ibu cantik, Ibu cerita. Bye-bye. Jangan gombal ya. Ibu. Sudah. Kita keluar sudah.